Yang namanya meninggal itu berpisah nyawa dengan jasad ya, dicabut oleh malaikat Jibril. Sakitnya luar biasa itu. Nah setelah itu setelah itu kita dibungkus, dimandikan, dibungkus atau dikafani, dikubur. Salah satunya ikut ke alam kubur, terus keluarga harta akan pulang lagi. Berarti kita sendiri amal baik dan amal jelek bawa ke alam kubur. Itu satu kisah yang memeriksa alam kubur itu malaikat Munkar dan Nakir. Ya, Munkar dan Nakir. Siapa Tuhanmu? Adalah Allahu Rabbi. Tapi dalam satu kisah di dalam kitab apa ya lupa, Baqaikul Ahbar di situ ya. Sebelum malaikat Munkar dan Nakir ada yang memeriksa. Sebelum kita melangkah 7 langkah coba. Ada yang memeriksa malaikat, yaitu malaikat Rauman. Ya dalam kasam suwal komar. Jadi pelototnya malaikat Rauman itu kayak matahari dan bulannya. Nah setelah itu malaikat Rauman ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke alam kubur. Ya Ruman, hai Ruman, periksa mayit yang ada di alam kubur. Pas begitu malaikat Ruman tidak membawa apa-apa, sedangkan disuruh memeriksa atau mencatat amal kebaikannya dan amal kejelekannya. Maka sebelum meninggal diperbanyak amal baik. Umat Nabi Muhammad ketika melaksanakan kebaikan dicatat oleh malaikat yang mencatat amal baik. Tapi ketika melaksanakan kejelekan ditunggu taubatnya. Jadi ditunggu taubatnya. Itu saking sayang-sayangnya umat Nabi. Nah setelah itu malaikat Rauman tidak membawa apa-apa. Tidak membawa pensil, tidak membawa buku, dan tidak membawa tinta. Midadaka raikuka. Ya Rauman, tintamu adalah ludahmu. Nah pas begitu malaikat Rauman tidak membawa pensilnya, usbuka kalau nggak salah, usbuka, tunjuk kamu sendiri. Terus setelah itu tidak membawa bukunya, sobek kain kapan satu tugelan atau satu sobekan. Mungkin kalau secara ini itu ya begini, terus dicatat di kain kapan. Nah setelah itu malaikat Rauman merasakan malu dikarenakan mayit tersebut banyak amal jeleknya. Setelah itu malaikat Rauman membawa iman, yaitu mukul malaikat Rauman kepada mayit tersebut. Nangis izin malaikat Rauman melihat mayit banyak amal jeleknya, yaitu mayit yang sering meninggalkan sholat 5 waktu. Nah ini ngeri ya, jaga sholat yang 5 waktu, apalagi dengan berjamaah. Gitu ya. Sebab di dalam kitab Watar Kulpardi meninggalkan kewajiban gitu ya, sholat berjamaah bahkan termasuk dosa juga Pak. Itu saking sunat gitu ya, tapi dikukuhkan atau ditetapkan. Gitu ya. Sebab di situ sholat berjamaah, barang siapa yang menjaga sholatnya 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 5 perkara. Salah satunya itu ya, ketika melintasi Shiratal Mustaqim seperti Mubarakul Habib ya, saking cepatnya itu salah satunya. Gitu ya. Sebaliknya, ini kalau ini semua ya, sebaliknya barang siapa yang tidak bisa menjaga
sholat yang 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 12 pahala. Gitu ya. 4 ketika di dunia, 4 ketika di alam kubur, 4 ketika di yaumul kiamat. Ya, ketika di dunia Allah akan hilangkan keberkahannya min kasbi marijin, baik dari kasabnya maupun dari maupun atau dari pekerjaannya. Jaga sholatnya 5 waktu. Ini senang gitu ya. Jaga sholat yang 5 waktu. Di sini ada musola, di sana ada masjid, ramaikan. Kalau masjidu ma'murun bisolati di jamaah, hiasi masjidmu, ramaikan masjidmu dengan sholat berjamaah. Ya. Nah setelah itu lalu malaikat munkar dan nakir, gitu ya. Ini gak usah dihafalkan. Yang menjawab adalah amal-amal kita, tangan-tangan kita. Sebab di surat Yasin kalau gak salah ada tuh, gitu ya. Tangan kita akan menjadi saksi di di alam kubur. Terus ini mulut akan jadi saksi, kaki akan menjadikan saksi. Laksanakan kebaikan, insya Allah ketemu kebaikan. Nah setelah itu Pak, di hari pertama, di hari ketiga, ya, langsung hari ketiga. Di hari ketiga, arwah kita masih ada di seling kita. Itu, masih ada. Maka dan izinkanlah aku ya Allah. Gitu ya. Allah minta izin ke Allah minta izin. Ruh minta izin kepada Allah. Itu. Ya ruh, silahkan kamu masuk ke alam kubur. Itu. Silahkan kamu masuk ke alam kubur, kata Allah. Itu. Ruh menjawab, saya pengen ketemu dengan jasadmu. Sedangkan ketika sebelum dicabut nyawa kita, sebelum berpisah nyawa dengan jasad, aku pernah bersamamu. Gitu, di hari ketiga. Gitu, di hari ketiga. Di hari kelima, Pak, izinkanlah aku ya Allah. Aku pengen ketemu dengan jasadmu. Gitu ya. Pengen ketemu dengan jasad, sebab pernah bersama denganmu. Gitu ya. Pas begitu ruh ngelihat ke alam kubur, sudah mulai di sini ya, sudah keluar nanah dari kelima. Pertama yang meletus adalah perut, Pak. Gitu ya. Terus sudah mulai darah keluar. Nah setelah itu di hari ketujuh, ruh minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkanlah aku. Aku pengen bertemu dengan jasadku, sebab aku pernah bersama denganmu. Itu. Hei jasad yang kata Allah gini, silahkan ruh, kamu masuk ke alam kubur, tapi jangan dekat-dekat melihatnya. Gitu ya. Nah setelah itu si ruh melihat, Pak, itu sudah mulai membusuk. Gitu ya. Sudah mulai membusuk. Tapi insya Allah Allah yang yang orang hafal Al-Quran, tahfiz Quran, insya Allah dijaga, gitu ya. Jasad kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Yang nggak bisa hafal Quran ya kulhu atau dan lain sebagainya. Nah setelah itu malaikat ruh melihat dengan jauh. Itu. Hei jasadku yang hina ini. Itu. Ketika di alam dunia ada teman, ada keluarga, ada saudara, ada tetangga. Ini adalah tempatmu, tempat kesedihanmu dan tempat kebahagiaanmu. Itu mungkin di situ ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Itu ya. Perjalanan kita masih jauh. Yaitu tanging dalam kubur. Itu ya. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di situ dikumpulkan, dimauqif oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Terus itu alam panjang, itu masih panjang perjalanan kita. Setelah itu melintasi Shiratal Mustaqim, jembatan Shiratal Mustaqim, Pak, di situ dijelaskan di dalam kitab Daqaiqul Ahbar. Jadi satu jembatan yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, di bawahnya neraka jahanam. Itu rambut satu dibagi 7. Nanjak, datar, dan turun perjalanan 3.000 tahun. Padahal di situ ada 7 gardu atau 7 pos.
Ya, bukan pos bagong ini ya, 7 pos. Gitu ya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala masalah keimanan. Keimanan kita, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai pos 1, kedua, ketiga, ketiga dan ketujuh. Kedua akan ditanya masalah sholat. Ketiga ditanya masalah bab wudu, bab adusnya, dan yang ketujuh adalah ditanya masalah baik dan tidak baiknya kepada orang tua. Itu ya. Di situ ketika melintasi Siratal Mustaqim ada seperti halilintar, terus ada kepala yang di bawah, kakinya di atas, ada yang nyantai, sedangkan di bawah itu neraka jahanam. Bahkan satu kaul di situ ada satu kaul yang tidak bisa melintasi Siratal Mustaqim. Kata malaikat Jibril kata Nabi Muhammad, ya malaikat Jibril, ini kenapa orang ini gak bisa melintasi Siratal Mustaqim?